Lengser pun emang udah jarang, Pak Harto udah jarang ke pulau ya. Terus kalau jadi rumah hantu begitu berarti angker jadinya ya? Enggak juga Pak. Orang nggak ada isinya tadi saya lihat. Jadi gini Pak, untuk ukuran angker itu gimana kitanya berperasaan terhadap tempat itu. Kalau di Pulau Seribu yang daerah keramat-keramat itu yang banyak dikunjungi untuk penziarah di Pulau apa? Pulau Panjang Pak. Di Pulau Panjang. Pulau Panjang. Apa Ada aja di makam situ? keramat aja sih. Apa itu? Saya dapat info Syekh Maulana ya. Saya Maulana. Syekh Maulana siapa gue? Ada keramat ya di situ. Tuh hadirin sekalian yang Jadi Pulau ingin Panjang itu, ziarah ke Pulau Panjang di sana ada Syekh Maulana untuk orang yang mau berziarah ya. Jaraknya dari pribadi sebenarnya. Pulau Dolphin. Pulau pribadi. Ini yang lebih tahu Bapak. Pak siapa namanya Pak? Dayat. Pak Dayat kelahiran di Kelapa. Ya. Tahun berapa lahir di Kelapa? Dari tahun 68. Tahun 68. Berarti ya sudah mau 60 sebentar lagi 55, ya. tahun. 55 sekarang ya. Adik berapa Pak? Adik dulu yang satu kandung 2, 3, 5 semua Pak. Masih di sana? Di Jakarta semua. Oh, Pak. Yang satu bapak dengan saya udah di Jakarta semua. Sekarang kenapa orang yang dari Pulau Seribu kepada pindah ke Jakarta? Termasuk Bapak kan dari Pulau Kelapa kenapa jadi pindah ke Jakarta? Ya dulu kan ikut orang tua Pak ya. Orang tua tugasnya di Kelapa. Dulu di Pulau Kelapa, mutasi ke kota. Kami sebutnya kota Pak. Ini disebutnya kota bilangnya itu. Mau di Glodok, mau di Jatinegara, mau di mana kita sebutnya kota. Bilangnya kota. Menurut Bapak betahan di sana, betahan di kota? Kalau saya sebenarnya betah di sana Pak. Karena tuntutan hidup jadi saya harus betah di sini. Alasannya apa betah di Kelapa? Di sana lebih alami Pak ya. Alami, di sini sesek udaranya ya? Iya. Oh gitu. Rata-rata kalau orang laut ya pasti suka laut lah. Dan kelihatannya untuk cari kehidupan di sana bisa dagang, bisa apa karena dari tempat wisata sih ya? Enggak juga Pak. Sebelum ada wisata juga kita lebih banyak yang hidup dari dagang. Dagangnya kemana? Kalau sekarang kan mereka datang ke sana, mereka dagang di sana, istilahnya hanya di depan rumah aja udah menghasilkan uang. Kalau dulu sebelum jadi tempat wisata gimana? Kita keliling Pak. Ada yang keliling kalau warung sembako ya enggak tetap gitu ya. Tapi kalau Keliling untuk kemana? Untuk jajanan apa? Keliling ke rumah-rumah di sana, Iya, tapi keliling tetap kampung. belanjanya di sini. Iya. Untuk bahan bakunya kemari gitu kan. Bahan bakunya di sini, kemudian mereka jualan di sana, Untuk keliling-keliling. Kalau kue kan dulu. gitu Pak ya. Untuk kue itu ya panganan-panganan kecil itu kita keliling Pak dagangnya kalau dulu. Kue apa yang Mungkin- khas di sana? Kalau kue mungkin di sana nggak ada yang jual Pak, kecuali pesanan aja gitu. Oh gitu. Kalau yang untuk sehari empek-empek biasanya Pak. Rekomendasi Bapak nih biar teman-teman pada nonton nanti kira-kira daerah wisata yang paling cocok untuk dikunjungi anak-anak remaja pulau apa aja? Semua pulau di Kepulauan Seribu bagus-bagus semua Yang Pak. paling banyak pengunjungnya? Yang paling pengunjungnya kalau untuk pertama boomingnya itu Pak ya, itu Pulau Tidung. Pulau Tidung yang pertama. Ya, pertama booming Pak ya, Pulau Terus? Tidung yang mengadakan homestay. Nah, terus diikuti dengan Pulau Pramuka, sekarang Pulau Harapan. Untuk Pulau Kelapa, Pulau Harapan baru-baru ini. udah lama juga Pak. Tapi udah dulu lama juga. pertama mah Pulau Tidung Pulau Tidung dulu. dulu yang viral itu. Yang viral. Lebih dulu Pulau Tidung. Saya percaya Karena ke dia Bapak karena orang dia kan sana. untuk promosinya dia dibantu dengan Pemda? orang-orang yang berkecimpung di pariwisata itu Pak. Dinas pariwisata ya, itu kuncinya di situ. Ya, ini anak saya nih nggak mau Kalau pulang untuk ini. keindahan sih semua Pulau Seribu indah Pak ya, nggak ada. Iya indah semua. Semua, Pak. Tapi sayangnya itu tadi nggak bisa dimasukin semua karena milik pribadinya banyak terlalu Ya, banyak. ada Aturan- beberapa pulau yang kita bisa nego, ada yang enggak. Kalau pulau pribadi kan kita nggak bisa masuk kan? Ya, kalau untuk seperti Pulau Putri, kalau dulu bisa Pak ya, tapi bukan untuk wisatawan lokal, nggak bisa Pak. Kalau untuk seperti saya dan keluarga, saya kan orang sana, dan keluarga itu minta izin, boleh. Oh gitu. Terus kelihatannya yang punya Pak Harto kayak rumah hantu nggak ada isinya. Karena nggak ini semenjak Pak Harto lengser itu Pak. Sebelum dia lengser pun emang udah jarang, Pak Harto udah jarang ke pulau ya. Terus Dia kalau pun- jadi rumah hantu begitu berarti angker jadinya ya? Enggak juga Pak. Orang nggak ada isinya tadi saya lihat. Jadi gini Pak, untuk ukuran angker itu gimana kitanya berperasaan terhadap tempat itu.
Kalau di Pulau Seribu yang daerah keramat-keramat itu yang banyak dikunjungi untuk penziarah di Pulau apa? Pulau Panjang Pak. Di Pulau Panjang. Pulau Panjang. Apa Ada aja di makam situ? keramat aja sih. Apa itu? Saya dapat info Syekh Maulana ya. Syekh Maulana. Syekh Maulana saya pokoknya ada keramat ya di situ. Tuh hadirin sekalian yang Jadi ingin Pulau Panjang itu, ziarah ke Pulau Panjang, di sana ada Syekh Maulana untuk orang yang mau berziarah ya. Jaraknya dari Pulau Kelapanya dihalangin satu pulau. Nah, Pulau Harapan dan Pulau Kelapa sama Pak ya. Kan di sebelahnya itu ada pulau Pak. Pulau Kelapa 2. Nah, dia di sebelah. Karena daerah ini menjadi tujuan transmigrasi lokal dan relokasi penduduk dari Jakarta. Jumlah penduduknya lebih dari 2.000 jiwa. Pulau Harapan tentunya menawarkan kenyamanan lebih bagi wisatawan, banyak fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk kenyamanan pengunjung. Selain itu, ada beberapa hal unik yang membuat Pulau Harapan digemari wisatawan.